Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 di mana kami diminta untuk menganalisis video tentang pemanfaatan aset dengan metode Bagja. Perkenalkan, saya Rocky Gun Arianto Otemusu, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setelah kami menyimak video yang ada dalam LMS, diminta untuk menyelesaikannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, pertanyaan-pertanyaan penuntun yang ada. Yaitu yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter kreatif, mandiri, dan inovatif dalam merdeka belajar. Yang berikut, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar murid di sekolah secara berkelanjutan. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat dalam belajar di sekolah secara berkelanjutan. Kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan, di mana guru membuat pertanyaan bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Tindakannya adalah guru menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang ketiga, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang berikut, guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikannya dengan murid. Yang bagian yang berikut adalah ambil pelajaran. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Yang kedua, kelas mana di sekolah ini yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kemudian, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Tindakannya, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal yang apa saja yang akan meningkatkan semangat belajar. Yang berikut, guru meminta murid menceritakan hal-hal apa yang disukai dari kelasnya. Yang berikut, guru mencari contoh yang nyata yang ada di sekolah ini, yaitu kelas yang sudah dapat mewujudkan impian kelas murid. Yang berikut, guru mengajak murid mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk mengetahui apa saja yang mereka sukai dari kelasnya, sehingga dapat dijadikan inspirasi suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam kelas. Tahapan yang berikut adalah gali mimpi. Pertama, apakah yang dibayangkan tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua, kelas seperti apa yang diinginkan dan diimpikan? Yang ketiga, kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar? Tindakannya, guru meminta siswa memejamkan mata untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru memotivasi siswa untuk mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai gambaran kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang berikut, guru meminta siswa mengemukakan pendapatnya atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat meningkatkan semangat belajar, dan guru mencatat seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan yang diinginkan. Tahapan yang berikut adalah jabarkan rencana.
Langkah-langkahnya, guru meminta siswa memejamkan mata untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang berikut, guru memotivasi siswa untuk mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai gambaran kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang berikut, guru meminta siswa mengemukakan pendapatnya atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan dan dapat meningkatkan semangat belajar. Kemudian guru mencatat seperti apa kelas yang mereka ingin impikan tersebut. Tindakannya, guru berdiskusi serta berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan yang ingin dicapai mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian murid. Yang berikut, guru mengajak siswa untuk menentukan dan menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar murid. Yang berikut, guru membentuk murid dalam beberapa kelompok untuk melakukan target yang ingin dicapai. Kemudian guru membantu murid menulis kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian murid di papan tulis. Bagian yang berikut, atur eksekusi. Pertanyaan-pertanyaan penuntunnya. Yang pertama, kapan akan dimulai program kegiatan ini? Yang berikut, siapa saja yang terlibat dalam program kegiatan membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan ini? Yang berikut, siapa yang akan mengarahkan dan memantau serta mendampingi dalam pelaksanaan dan memecahkan kesulitan dalam pelaksanaan mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tindakannya, guru mengajak murid menentukan waktu, kapan akan memulai pelaksanaan rencana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Apakah minggu pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid, dan kegiatan ini telah disetujui oleh kepala sekolah. Guru membentuk murid ke dalam beberapa kelompok kerja yang telah ditetapkan. Tugasnya masing-masing: murid membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menata ruangan kelas dan bangku, menyusun buku pada rak atau lemari, memasang hiasan dinding. Selanjutnya, guru melakukan pendampingan serta membantu murid jika ada kendala dalam kegiatan tersebut. Guru memberikan apresiasi kepada murid setelah selesai dalam kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Peran pemimpin yang pertama, mampu mengembangkan komunitas belajar di kelas melalui pendekatan yang berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang dimiliki kelas dan sekolah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Yang kedua, guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dan kegiatan kolaborasi. Berikut, guru berfokus pada aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk melakukan prakarsa perubahan sesuai visi sekolah. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran yang ada dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama itu adalah modal manusia. Di antaranya guru yang visioner, murid yang kreatif, rekan sejawat yang visioner, kepala sekolah yang selalu mendukung. Pemanfaatannya, guru mampu mengarahkan, memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Yang kedua, murid mampu membuat desain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapikan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca atau rak buku.
Rekan sejawat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan impian kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kepala sekolah memberikan izin dan dukungan penuh untuk kegiatan tersebut. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut, lalu bagaimana pemanfaatannya? Setelah tadi modal manusia, kali ini kita coba mengidentifikasi tentang modal sosial. Modal sosial yang ada itu kerjasama dengan wali murid, kerjasama dengan wali murid kelas 2 dan kelas 6, kerjasama dengan rekan sejawat. Pemanfaatannya, wali murid memberikan dukungan penuh dalam kegiatan putra-putrinya. Wali kelas 2 dan 6 membantu memfasilitasi kegiatan observasi di kelasnya. Yang berikut membantu merumuskan prakarsa perubahan untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah. Kemudian modal yang berikut adalah modal fisik. Nah, modal fisik ini diantaranya adalah ruang kelas yang luas, sudut kelas, kemudian kelas yang luas. Pemanfaatannya, memanfaatkannya sebagai media sarana untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Memanfaatkan sebagai prasarana sebelum digunakan secara maksimal. Kemudian murid dapat memanfaatkan kelas yang luas dengan bebas berkreasi. Modal yang berikut adalah modal lingkungan. Modal lingkungan yang bisa dimanfaatkan adalah hiasan yang terdapat di lingkungan kelas. Pemanfaatannya memanfaatkan bahan-bahan dan hiasan yang ramah lingkungan, kemudian ditempelkan di dinding dengan ditambahi kreasi oleh murid sesuai kelas yang diimpikan mereka. Kemudian modal agama atau budaya. Modal yang ada itu budaya gotong royong dan sikap sopan santun. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan adanya kebiasaan bergotong royong antara guru, teman sejawat, dan antar murid, sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Memanfaatkan sikap santun yang dimiliki oleh para murid yang saling menghargai kemampuan antar murid. Modal yang berikut adalah modal politik, yaitu memiliki kepala sekolah yang siap mendukung. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan kepala sekolah selalu mendukung dalam setiap perubahan yang positif melalui kebijakan-kebijakannya yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang berikut adanya pendanaan dari sekolah, bisa juga dari murid, atau sumbangsi swadaya dari guru. Pemanfaatannya yaitu penyediaan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat dan mengadakan hiasan-hiasan dinding dan perlengkapan lainnya untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia.